Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang Tarikhul Yahud, tentang sejarah kaum Yahudi. Dan ini pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana orang-orang Yahudi ya dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun akhirnya kembali menguasai ke Palestina, kemudian mereka pun tinggal di Palestina. Tatkala mereka tinggal di Palestina, maka kemudian Nabi Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam kemudian membagi daerah Palestina dikuasai oleh 12 hakim ya. Maka masa tersebut disebut dengan Asrul Qudat, yaitu masa kehakiman, dan dalam kitab Injil ada namanya judulnya Hakim-Hakim, yaitu tentang bagaimana hakim-hakim Yahudi yang mereka mengatur Palestina tatkala itu. Kenapa 12? Karena mereka ada 12 asbat, 12 suku ya. Sebagaimana anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam 12 orang. Maka masing-masing suku dipimpin oleh satu hakim. Kemudian masa hakim-hakim ini berlaku sampai sekitar 350 tahun. Menurut pendapat sebagian ulama mereka, dan sebagian ulama mengatakan hanya sekedar 100 tahun. Dari sejak masuk mereka Palestina sampai masa para hakim tersebut, dan masa para hakim tersebut berakhir di zaman Nabi Samuel. Di zaman Nabi Samuel, di mana tatkala di zaman Nabi Samuel orang-orang minta agar diutus seorang raja, yang raja tersebut mempersatukan kembali 12 suku yang ada. Karena di masa hakim-hakim ini terjadi banyak penyimpangan ya. Terjadi pertikaian di antara mereka, di antara suku-suku tersebut, terjadi kekufuran banyak di antara mereka yang murtad ya. Sehingga mereka ya bermusuhan di antara suku-suku tersebut, masing-masing hakim punya kekuasaan sampai akhirnya di zaman Nabi Samuel, maka para pembesar-pembesar Bani Israel mereka berkumpul meminta agar Nabi Samuel minta kepada Allah agar diutus seorang raja yang bisa menyatukan mereka. Yang ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 246 dan selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa." Tidakkah kau melihat kepada al-mala', yaitu pembesar-pembesar dari Bani Israel min ba'di Musa, setelah zaman Nabi Musa, yaitu di zaman setelah zaman Nabi Musa, yaitu di zaman Nabi Samuel. "Idz qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah." Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, itu Nabi Samuel, ya, mintalah kepada Allah agar mengutus kepada kami seorang raja, yang dengan raja tersebut kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersebut mengingatkan, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Bisa jadi kalau Allah wajibkan kepada kalian berjihad, kalian tidak akan berjihad. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak berjihad sementara kami sudah diusir dari negeri kami dan kami dipisahkan dari anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Tatkala diwajibkan kepada mereka jihad, ternyata mereka berpaling kecualinya sedikit dari mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Maka permintaan kalian dikabulkan, ternyata Allah utus Talut sebagai raja kalian. Kalau dalam perjanjian atau dalam kisah dalam kitab Injil disebut dengan Shaul ya. Tapi dalam Islam namanya Talut. Raja Talut ya. Yang jadi masalah tatkala Talut ditunjuk sebagai raja mereka untuk memimpin mereka melawan musuh-musuh mereka, karena selama itu pun mereka diserang oleh apa? Oleh pihak-pihak luar, masuk ke Palestina, mengusir mereka, terjadi peperangan, sehingga mereka butuh raja yang menyatukan mereka untuk menyerang musuh-musuh mereka. Maka tatkala Allah tunjuk Talut sebagai raja, mereka protes. Kenapa? Karena Talut ini ternyata bukan dari keturunan suku-suku yang merupakan para raja ya. Ada suku-suku tertentu di antara 12 suku tersebut yang merupakan raja-raja dari situ. Ternyata Talut dari orang Bani Israel suku biasa, kemudian sudah dari suku biasa tidak punya duit. Enggak punya duit.
Maka mereka protes. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kok bisa dia yang mendapatkan kerajaan atau dia menjadi raja, kami kok tidak, padahal kami lebih utama untuk menjadi raja dari suku-suku kami dan dia tidak punya duit. Ya. Jadi aneh mereka ini Bani Israel. Sudah minta Allah tunjuk, Allah sudah tunjuk, mereka protes. Atas apa? Keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha'u wallahu wasi'un alim. Maka Nabi tersebut berkata, sungguhnya Allah telah memilihnya untuk menjadi raja kalian dan Allah telah memberikan kelebihan kepada dia yang kalian tidak miliki, yaitu bastatan fil ilmi wal jism. Dia orang yang berilmu dan dia tubuhnya kuat dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah Maha luas dan Maha berilmu. Akhirnya diangkatlah Talut atau istilah mereka Shaul sebagai raja Bani Israel. Maka berubahlah dari Asrul Qudat, dari masa hakim-hakim menjadi sejarah baru disebut dengan masa para raja. Maka Talutlah yang menjadi raja. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat-ayat berikutnya terjadi jihad, kemudian mereka melawan Jalut ya. Ya, kemudian Jalut akhirnya dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah Talut menjadi raja, kemudian kerajaan dipindahkan dari Talut kepada Daud alaihissalam. Karena Daud alaihissalam hebat dalam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pertama ada seorang nabi sekaligus raja, dialah Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Daud alaihissalam membangun haikal yaitu kerajaan. Kemudian disempurnakan pembangunannya oleh putranya Sulaiman alaihissalam atau mereka sebut dengan Salomo ya. Ya Salomo kalau dalam Injil yang ada di HP saya ya. Namanya Salomo ya. Subhanallah, saya baca tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud versi Injil. Waduh, Sulaiman tuh begini membangkang perintah Allah, bikin kuil untuk penyembahan dewa. Jadi Nabi Sulaiman melakukan kesyirikan, bahkan mendukung kesyirikan. Saya ini gimana nih kitab suci seperti ini ya. Ya. Kemudian Nabi Daud, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kisah Nabi Daud, suka dengan istri orang, kemudian berzina dengan istri orang. Kemudian suaminya cewek tersebut disuruh berperang supaya mati, akhirnya dan macam-macam ya. Dan itu subhanallah dalam Islam tidak ada seperti itu. Nabi-nabi itu orang-orang apa? Mulia ya. Kita baca, saya tadi baru baca ya, Sulaiman ya. Istrinya 700, gundiknya berapa ratus, kemudian ya, itu tidak masalah, bebas-bebas saja. tetapi ya, karena mereka menolak poligami, sementara Nabi Sulaiman istrinya berapa? 700. Jadi masalah dia bikin kuil untuk penyembahan dewa, kemudian dimurkai oleh Allah, kemudian membangkang perintah Allah. Jadi intinya akhirnya pembangunan haikal dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Ya. Kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal, kita tahu zaman keemasan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, terjadilah keributan ya setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal. Maka akhirnya orang-orang Yahudi yang tadinya sudah bersatu padu di zaman para raja terpecah menjadi dua. Terjadilah dua kerajaan. Maka tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, maka kerajaan dipegang oleh putranya Rohboam atau Rohbaim dalam apa Injil ya. Rohboam bin Sulaiman, dia menggantikan kedudukan bapaknya. Dan orang-orang ternyata sebagian besar tidak mau membaiat, tidak mau mengangkat Rohboam. Mereka mengatakan kalau kau mau jadi raja, maka peraturan harus dilonggar, jangan diketatkan. Karena bapakmu dulu terlalu ketat. Siapa? Sulaiman alaihissalam terlalu apa? Tasyaddud, terlalu ketat dalam peraturan-peraturan. Kalau kau mau peraturan dikurangi, kami akan angkat engkau menjadi raja. Akhirnya Rohboam tidak mau, dia tetap bertahan dengan ajaran bapaknya. Akhirnya mayoritas Yahudi dari 10 suku semuanya meninggalkan Rohboam, kemudian mereka membaiat yang lain yang namanya Yorboam bin Nubat. Yorboam ini putranya Nubat. Nubat adalah salah seorang dari anak buah Nabi Sulaiman yang dahulu membangkang di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian anaknya diangkat menjadi raja dari 10 suku. Adapun yang membaiat Rohboam cuma 2 suku, yaitu suku Binyamin dan suku Yahuda. Suku Binyamin dan suku Yahuda. Adapun 10 suku yang lainnya membaiat
Yurbu'am. Sehingga akhirnya jadilah Bani Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan pertama disebut dengan Mamlakatu Israel, yaitu kerajaan Israel atau kerajaan utara, ya, yang dipimpin oleh Yurbu'am bersama 10 suku. Kerajaan kedua yang berada di selatan Palestina disebut dengan Mamlakat Yahuda, kerajaan Yahuda, ya, yaitu yang ibu kotanya Yerusalem. Di zaman perpecahan ini yang disebut dengan Asr Inkisam, ya, terpecahnya Yahudi menjadi dua kerajaan, maka terjadilah banyak kekacauan, terjadi kekufuran, terjadi murtad juga, ribut, perangan saudara di antara mereka, belum lagi memerangi musuh-musuh yang datang ingin melawan mereka, jadi perang, konflik dalam negeri dan konflik luar negeri, ya. Dan demikian kondisi Yahudi tatkala itu sampai akhirnya datanglah Asyuri dari Irak, kemudian datang, ya, disebut Raja Sarjun, ya, Sarjun II, kemudian dia pun pada tahun 722 sebelum Masehi. Dia pun datang, akhirnya dia menyerang Palestina dan akhirnya berhasil menguasai kerajaan utara Palestina, yaitu kerajaan Yurbu'am. Di zaman itu pula kemudian Taurat hilang bertahun-tahun entah kemana, ya, karena mereka tidak ada yang hafal Taurat. Jadi disimpan Taurat, ternyata Taurat diserang, entah Taurat kemana, entah hilang, ya. Kemudian dihancurkanlah kerajaan Israel bagian utara. Tinggal kerajaan Yahuda, ya, kerajaan Yahudi, ya, bahasa Arab asalnya Yahuda tapi kemudian berubah menjadi Yahudi, ya. Kerajaan Yahudi yang masih ada di sebelah selatan masih tetap tegak tetapi sulit, ya. Akhirnya diperangi juga dari pihak-pihak luar, ya. Sampai akhirnya datanglah seorang namanya Bukhtanasar. Bukhtanasar yaitu dari Babil. Babil itu di Irak, ya. Babil itu di Irak, atau kalau bahasa Inggrisnya Nebukadnezar, ya. Nebukadnezar, ya. Kalau bahasa Arabnya Bukhtanasar. Bukhtanasar. Maka dia dari Babylon, ya, atau kalau bahasa Arab Babil, ya. Dari Irak. Ya, dia menggantikan Asyuriyin, ya. Kemudian dia merebut kerajaan Asyuriyin di Irak, kemudian datang ke Palestina, kemudian dia pun menyerang kerajaan Yahudi yang sebelah selatan atau kerajaan yang membaiat Rohboam. Akhirnya Yahudi pun dikuasai. Setelah dikuasai, kemudian mereka mengambil Bani Israel sebagai budak-budak mereka, kemudian diasingkan ke daerah Babil, ya. Maka masa-masa ini disebut dengan Asr Sabi al-Babili, yaitu masa perbudakan Babylon, ya, Babilonia, masa perbudakan Babilonia, di mana orang-orang Babilonia mengambil orang-orang Yahudi kemudian diperbudak di Irak. Dan di zaman itu pula terjadi penghancuran Haikal Sulaiman yang pertama kali, dihancurkan oleh Bukhtanasar. Dihancurkan oleh Bukhtanasar pada tahun 586 sebelum Masehi. Ingat, ya, sebelum Masehi, bukan sebelum Hijrah, ya. Sebelum Masehi, ya. Sebelum Nabi Isa lahir alaihissalam. Akhirnya hancurlah seluruh kerajaan Yahudi, yang utara sudah hancur sebelumnya, yang selatan kemudian hancur. Akhirnya mereka tinggal di masa pengungsian, di masa perbudakan di Babilonia di Irak dalam waktu yang sangat panjang. Dan pada tahun 539 sebelum Masehi, ya, Babilonia dikuasai oleh Persia. Akhirnya kerajaan Babilonia diambil oleh Persia. Kemudian ada raja Persia yang namanya, saya tidak tahu, Kursh atau siapa, ya. Kalau bahasa Arab namanya Kursh, ya. Akhirnya dia berbuat baik kepada Bani Israel. Kemudian dia menyuruh orang Bani Israel untuk kembali ke Palestina, ya. Sebagian mereka tetap bertahan di Babil di Irak, sebagian mereka kemudian pulang ke Palestina. Disebutkan jumlah mereka yang balik ke Palestina sekitar 50.000 Yahudi di bawah pimpinan Uzra atau Uzair kalau istilah kita, Uzair sama Nehemia, ya. Nehemia, dua orang soleh ini kemudian membawa Bani Israel balik ke Palestina. Uzra ini atau Uzair inilah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi tatkala Taurat hilang, dia yang menghafal Taurat dengan pengilhaman dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendikte Taurat kepada Bani Israel. Saking solehnya akhirnya mereka menganggap dia sebagai anak Tuhan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah karena dia bisa mendiktekan Taurat sementara Taurat sudah hilang. Khilaf apakah dia seorang saleh, apakah dia seorang nabi. Khilaf bahkan di kalangan para ulama kaum muslimin. Intinya dia orang saleh, saking salehnya dia diangkat sebagai putra Allah oleh orang-orang Yahudi. Tatkala mereka kembali ya ke Palestina, maka sudah bercampur seluruh suku-suku, tidak bisa dibedakan mana suku ini ya. Ya, mereka bercampur dengan suku Yahuda dan Binyamin. Akhirnya setelah itu mereka dikenal dengan Yahudi. Dengan apa? Yahudi ya. Karena sulit untuk dibedakan mana suku sudah bercampur baur, mereka sudah sudah diperbudak, kemudian bertahun-tahun waktu kembali mereka dikenal dengan Yahudi. Baik, hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka pun tinggal di Palestina di bawah kepemimpinan kerajaan Persia ya, karena kerajaan Persia menguasai apa? Babylon, mengalahkan kerajaan Bakhtiyansar. Kemudian setelah itu Persia kemudian dikuasai oleh seorang raja Yunani yang bernama Alexander. Siapa? Al-Iskandar Al-Makedoni. Kalau bahasa Arabnya Al-Iskandar, tapi kalau bahasa Inggris kayaknya Alexander ya. Alexander apa? Makedonia ya, dari Yunani. Kemudian menguasai mereka. Setelah itu terjadi pergolakan, mereka dikuasai oleh Al-Batalisah dari orang-orang Mesir, menguasai Palestina. Ya. Kemudian setelah itu Romawi menguasai Palestina sampai pada sekitar tahun 63 sebelum Masehi. 63 sebelum Masehi. Jadi mereka bolak-balik dikuasai oleh raja-raja yang lain dari Persia, dari pertama Babili yaitu Bakhtiyansar, kemudian Persia, kemudian setelah itu Yunani, kemudian setelah itu Mesir, kemudian terakhir Romawi. Romawi menguasai Palestina. Di zaman itulah lahir Nabi yang mulia Isa alaihissalam. Isa alaihissalam lahir di masa kekuasaan Romawi ya. Tatkala Nabi Isa lahir, kemudian dia memperbaiki kondisi Yahudi yang banyak melakukan kesyirikan, akhlak buruk, maka Nabi Isa alaihissalam mengajari mereka akidah yang benar dan memperbaiki akhlak yang mereka yang rusak. Rupanya orang-orang Yahudi tidak terima tentang dakwah Nabi Isa alaihissalam. Mereka berharap Nabi yang turun terakhir adalah atau diutus oleh Allah adalah Nabi yang jagoan seperti Nabi Daud alaihissalam yang bisa menggulingkan Romawi. Itu harapan mereka. Ternyata Nabi Isa tidak demikian. Nabi Isa diutus di zaman kekuasaan Romawi dan Nabi Isa tidak melawan imperator yang ada, bahkan Nabi Isa mendakwahkan tauhid tatkala itu untuk memperbaiki kondisi Bani Israel yang ada ya. Dan Allah tidak mewajibkan Nabi Isa untuk berperang melawan apa? Romawi karena secara kekuatan tidak mungkin dan Allah menurunkan ajaran yang realistis, yang logis. Tidak mungkin Nabi Isa yang dalam kondisi demikian kemudian menyerang Romawi, maka Nabi Isa waktu diutus oleh Allah konsentrasi untuk memperbaiki akidah orang-orang Yahudi. Dari sini orang Yahudi tidak terima dan kebiasaan mereka adalah waqatlahumul anbiya. Di antara akhlak orang-orang Yahudi adalah hobi membunuh nabi ya. Kalau ada nabi datang tidak sesuai dengan mood mereka, nabi tersebut dibunuh. Termasuk yang mereka usaha untuk membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka bekerja sama dengan Romawi, menunjukkan di mana Nabi Isa ditangkap, menurut mereka disalib ya. Orang Yahudi menyangka Nabi Isa disalib dan mereka menyangka mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa dan itu juga persangkaan orang-orang Nasara. Tapi Allah bantah, kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allahu ilaihi." Tapi Allah selamatkan Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Tapi intinya mereka punya andil kerjasama dengan orang Romawi untuk membunuh siapa? Nabi Isa. Dan ini yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Maksudnya orang Yahudi punya ya sumbangsi dalam menumpahkan darah Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu yang mereka inginkan. Kalau Nabi Isa tidak disalib maka tidak ada dosa yang ditebus. Untuk menebus dosa dia harus disalib. Harusnya orang Nasrani berterima kasih kepada orang Yahudi yang berhasil menangkap Nabi Isa untuk menebus dosa mereka. Kalau tidak, dosa mereka tidak bisa ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Taib. Kemudian Nabi Isa
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin kacau kondisi Yahudi ya. Silih berganti dikuasai oleh suku-suku yang lainnya. Kemudian masuk pada fase berikutnya disebut dengan fase asyrus syatat, yaitu fase di mana mereka terpencar ya di mana-mana ya. Pergi ke mana-mana ya. Kenapa? Karena orang Yahudi di Palestina mereka selalu mengadakan pergolakan, usaha untuk menggulingkan pemerintah yang ada, mereka protes terhadap pemerintah yang ada dan selalu mereka mengalami kegagalan. Akhirnya mereka ditangkap, dibunuh. Itu mereka hidup dalam kondisi kesengsaraan. Ya, terus menerus tiada berhenti-hentinya. Kita coba bayangkan sejarah dari sejak mereka ya sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka selalu dalam kondisi apa? Sengsara, pertumpahan darah, perkelahian, pembunuhan, murtad, syirik dan seterusnya. Tidak berhenti-berhenti sampai Nabi Isa lahir, tetap aja mereka dimusuhi oleh Romawi, tetap aja, dan mereka terus begitu bergejolak, membangkang, dibunuh dan yang lainnya. Sampai akhirnya Imperator Romawi menghancurkan Haikal Sulaiman kedua kali, dihancurkan sehabis-habisnya. Dulu yang pertama hancurkan siapa? Bukhtanasar. Nebukadnezar ya. Ya, Nebukadnezar ya. Kemudian itu Bukhtanasar mungkin baru hancurkan sebagian, di zaman Romawi semuanya dihancurkan. Tinggal satu tembok yang mereka bilang tembok apa? Ratapan. Di tahun 135 Masehi ya. Maksudnya 135 setelah lahirnya Nabi Isa, maka Yahudi mengadakan pergolakan yang lain di zaman pemerintahan Romawi. Adrianus namanya, Raja Adrianus, yang akhirnya menghancurkan kerajaan Yerusalem ya. Kemudian dia menggantikan Haikal Sulaiman dengan kuil untuk menyembah dewa Jupiter. Dia jengkel, ini tiap hari protes Yahudi, akhirnya bukan cuma dihancurkan Haikal Sulaiman, di situ dibangun kuil untuk menyembah dewa Jupiter, yaitu dewa paling topnya orang-orang Romawi ya. Kemudian dia mengganti Madinah atau kota Yerusalem dengan nama lain, namanya Ilia Capitolina. Saya enggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa ya. Akhirnya mereka jengkel orang Yahudi, kemudian mereka membunuh orang Yahudi, mengadab orang Yahudi, kemudian diusir ya dan dilarang untuk masuk ke Palestina. Akhirnya sejak itu orang Yahudi terpencar ke mana-mana. Berkata salah seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Shahin Makarius, dia berkata, sampai di sinilah berakhir sejarah Bani Israel sebagai suatu umat, karena setelah itu kota Yerusalem dihancurkan dan mereka akhirnya terpencar-pencar di seluruh negeri-negeri di alam semesta ya. Kemudian mereka melaksanakan siasat baru sampai akhirnya mereka kembali ke Palestina di zaman kita sekarang ini. Taib, tatkala mereka terpencar-pencar, ada yang ke Inggris, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, ada yang ke Afrika, kemana-mana ya. Maka tetap saja mereka mengalami kehinaan dan kehinaan. Ya. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan mereka ya mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi mengatakan Allah capek. Misalnya Allah capek menciptakan langit dan bumi pada 6 hari, hari ke-7 Allah capek. Kemudian mereka juga berkata, kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Kata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Ya. Gullat aydihim walu'inu bima qalu. Justru tangan orang-orang Yahudi yang terbelenggu dan mereka terlaknat atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah menginfakkan apa yang Allah kehendaki. Wala yazanna katsiran minhum ma unzila ilaiki min rabbika tughyanan wa kufra. Ya, maka akan bertambah pada diri mereka ya pembangkangan dan kekufuran. Wa alqaina bainahumul adawat wal baghdha, dan kami tumbuhkan di antara mereka kebencian, kemudian permusuhan di antara mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kondisi orang-orang Yahudi. Allah juga berfirman, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati ma yasumuhum su'al adzab. Inna rabbaka lasari' liqabi wa innahu laghafurur rahim. Tatkala Allah mengumumkan bahwasanya Allah akan mengutus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan merasakan mereka azab yang pedih. Jadi Yahudi tidak berhenti, diazab, disiksa terus demikian ya. Sampai akhirnya mereka di zaman Nabi SAW mereka juga berkhianat dan diusir oleh Nabi SAW. Sebagian mereka diperangi, sebagian mereka dibunuh. Baik suku
Bani Qainuqa, kemudian dilanjut dengan suku Bani Nadir, kemudian dilanjut dengan suku Bani Quraidah, kemudian Nabi perangi mereka di Khaybar, akhirnya mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan demikian nasib mereka di mana-mana. Allah sebutkan juga dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira." Kata Allah, dan kami telah memutuskan kepada Bani Israel di Alkitab, yaitu di Lauhil Mahfuz, bahwasanya mereka benar-benar akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. 2 kali mereka melakukan kerusakan yang besar, atau berulang-ulang mereka melakukan kerusakan yang besar. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian benar-benar akan sombong orang Yahudi. Mereka sombong ya. Kalau antum lihat ada orang sombong, Yahudi lebih sombong. Yahudi adalah makhluk tersombong yang ada di dunia ini. Kenapa sombong? Kita ini ras pilihan, kita ini adalah suku pilihan Allah, kita keturunan Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam, kami keturunan para nabi, sombong dan angkuh. Ya. Mereka bangga dengan suku mereka sehingga mereka sombong, sehingga mereka membuat kerusakan. Kesombongan tersebut mengantarkan kepada banyak hal. Ya. Akhirnya ya, Allah memberikan mereka siksaan dan bencana yang tiada henti-hentinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula." Kata Allah, dan jika telah datang janji kami yang pertama, kami akan kirim kepada mereka hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan akan melakukan kerusakan di negeri mereka, dan inilah janji Allah yang pasti terjadi. Kata para ulama, sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Bukhtanassar. Ya, Allah kirim mereka, Bukhtanassar kafir, tapi Allah kirim Bukhtanassar untuk memberi hukuman kepada mereka karena mereka sombong, angkuh, musyrik dan yang lainnya. Padahal sudah turun nabi begitu banyak kepada mereka, betapa banyak nabi Bani Israel, ya, betapa banyak mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi mereka, tapi mereka membangkang, ya, suku yang biadab, maka Allah kirim Bukhtanassar untuk menghancurkan mereka. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, kemudian kami kembalikan kalian ya kepada kebaikan, kami banyakkan harta kalian, kami banyakkan anak-anak kalian, ya. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat buruk, maka kalian mendapatkan keburukan. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhulu awwala marrah waliyutabbiru ma alau tatbira. Dan jika datang janji kami yang terakhir atau berikutnya, maka akan memburukkan wajah-wajah kalian, dan mereka akan masuk dalam masjid dan mereka akan menghancurkan sebagaimana pertama kali, kata sebagian ulama, yaitu di zaman Romawi tatkala Haikal Sulaiman benar-benar dihancurkan. Perhatikan bagaimana mereka dikuasai pertama kali Asyuriyin. Setelah Asyuriyin kemudian Farainah Misriyin, kemudian Babiliyin, ya, dari Bukhtanassar dan kawan-kawan, kemudian dari para Yunani, kemudian Batalisah, yaitu orang-orang Mesir, kemudian penyembah berhala, setelah itu Romawi juga penyembah berhala, ya. Kemudian dan seterusnya sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka diusir dari Jazirah Arab. Di zaman modern, ya, Yahudi juga tidak luput dari siksaan-siksaan yang terus-menerus. Ya, di Eropa, ya, di bawah kekuasaan orang Nasrani juga benci sama Yahudi. Ini Yahudi dulu nangkap Tuhan mereka kan. Mereka benci, ya. Harusnya berterima kasih, bukan benci. Tapi misalnya mereka dikuasai di Britania, di Inggris pada tahun 1298. Maka raja yang bernama Edward pertama, ya, memerintahkan untuk mengusir seluruh orang Yahudi dari Inggris. Kemudian mereka membunuh Yahudi banyak sekali. Ini pada tahun 1298. Di Perancis, ya, di orang Yahudi diperbudak, dikuasai oleh Raja Louis ke-9. Saya enggak tahu bin siapa, ya. Akhirnya, ya, pada tahun 1321 orang-orang Perancis kemudian menyiksa mereka, mengusir mereka, ya. Kemudian pada tahun 1982 mereka diusir kedua kali dari Perancis. Di Italia mereka dimusuhi oleh paus-paus pendeta Katolik, ya. Ya, dengan musuhi dengan permusuhan yang luar biasa, ya. Kemudian akhirnya tahun 1540 orang-orang Italia jengkel kepada mereka, akhirnya mereka dibunuh Yahudi, kemudian diusir dari Italia. Kemudian juga di Rusia terjadi pembantaian luar biasa di zaman Hakim Kaisar
Nasrani ya di zaman tersebut pada tahun 1851, kemudian 1852, kemudian 1902 di mana ribuan Yahudi dibunuh di Rusia. Di Jerman ya. Siapa tahu siapa yang bunuh? Adolf Hitler. Nah, itu sampai bukan cuma di Jerman saja, sampai dia berkeliling ke Eropa, termasuk waktu saya ke Amsterdam, mereka cerita datang ke Amsterdam, Yahudi Amsterdam dikumpulin, dibawa ke Jerman untuk dibantai. Dibantai oleh siapa? Adolf Hitler. Jadi di mana-mana mereka dibantai. Sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia. Terus sampai lama, dari sebelum Masehi sampai 1900 sekian. Ya. Berarti berapa tahun itu? Hampir 2000 tahun. Tidak berhenti-berhenti, terus demikian. Ya. Dan nanti hari kiamat mereka akan dibantai oleh orang Islam. Bukan dalam hadis sekarang mereka berkuasa, hari kiamat mereka akan dibantai oleh orang Islam. Sebagaimana datang dalam hadis, nanti orang-orang Islam akan melawan orang Yahudi sampai-sampai tidak ada batu, tidak ada pohon kecuali kalau ada Yahudi bersembunyi pasti pohon tersebut berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, kemarilah wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi. Habisi dia ya. Sampai semua pohon, batu semua berbicara kecuali pohon gorkot yang diam saja, meneng wae, tidak ngomong. Jadi Yahudi sembunyi, dia tidak ngomong. Intinya mereka demikian nasib mereka seterusnya sampai hari kiamat. Kata Allah, man yasumuhum su'al azab. Allah akan utus orang yang akan menyiksa mereka sampai hari kiamat karena kurang ajarnya mereka, kufurnya mereka, syiriknya mereka, biadabnya mereka, sombong yang luar biasa yang mereka miliki. Tentang keturunan Nabi, sombongnya luar biasa. Hati-hati ikhwan, jangan sombong. Sombong dengan suku, jangan sombong dengan warna kulit ya. Jangan sombong dengan model rambut ya. Sombong itu jelek ya. Baik. Bagaimana mereka bisa berkumpul kembali di Palestina di zaman sekarang ini ya? Disebutkan yang pertama kali tatkala mereka sudah terpencar-pencar disiksa di mana-mana, yang pertama kali mengajak orang Yahudi karena mereka jumlahnya mereka berkembang biak ya, beranak pinak di berbagai macam negeri. Kemudian pertama kali yang mengajak ada seorang namanya Sir Henry Finch, seorang Inggris. Ya. Pada tahun 1616 dia menulis buku judulnya Nidaul Yahud, panggilan kepada orang-orang Yahudi. Usaha-usaha untuk mengembalikan orang Yahudi berkumpul kembali. Kemudian setelah itu muncul namanya Jenderal Napoleon Bonaparte, ya, seorang Perancis. Kemudian dia menyuruh orang Yahudi untuk menegakkan negara mereka di Palestina. Ya, dan dia berusaha untuk mengajak ini, mempropagandakan agar Yahudi kembali, mereka berpencari kumpul kembali, mendirikan negara di Palestina. Bahkan dia menulis suatu penjelasan, ya, suatu statement yang isinya bahwasanya Yahudi adalah pewaris Palestina yang syar'i, ya, yang syar'i. Mereka berhak untuk untuk tinggal di Palestina. Kemudian akhirnya propaganda berikutnya dari para pemikir-pemikir Yahudi, ya. Kemudian seperti pendeta Yahudi ya menulis tentang Sohyun, tentang Zionis dan seterusnya. Dan akhirnya mereka bikin apa namanya? Zionis, pergerakan Zionis. Dan pergerakan Zionis ini di mana-mana ya, di mana-mana ya. Allah alam di Indonesia ada atau tidak ya. Perkumpulan-perkumpulan Zionis. Sampai akhirnya ya mereka mengumpulkan uang ya yang banyak, dan pada tahun 1882 mereka meminta kepada konsul Utsmani ya yang ada di Rusia agar mereka diberi hak untuk tinggal di Palestina. Tapi ternyata Sultan Abdul Hamid ya di Turki menolak permintaan mereka. Namun Yahudi tidak putus asa. Ya, mereka kemudian masuk dalam segala lini ya di berbagai macam negeri ya. Sehingga sampai dalam lini agama, lini politik, lini berita dan yang lainnya, sampai akhirnya salah seorang dari mereka berhasil menjadi Babal Vatikan ya. Babal Vatikan adalah tokoh agama tertinggi bagi Katolik ya di Vatikan ya. Yang disebutkan bahwanya salah satu dari Babal atau Paus Vatikan tersebut ternyata ditelusuri dia bersuku ya Yahudi, bersuku Yahudi. Kemudian Paus tersebut mengadakan muktamar atau kongres di Vatikan ya, kongres yang kedua yang diadakan pada tahun 1963.
kemudian dia membuat suatu keputusan bahwasanya orang Yahudi tidak bersalah dalam penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Sementara ini Islam ini diyakini oleh orang apa? Nasrani. Maksudnya Yahudi kurang ajar ya. Makanya mereka jengkel di mana-mana bunuh Yahudi berpahala. Karena ini yang telah menyalib siapa? Nabi Isa. Tapi dengan tahun 1193 Paus ini membuat kongres dan keputusan bahwasanya orang Yahudi tidak punya dosa dalam terbunuhnya Nabi Isa. Kemudian Paulus yang ke-6 ya, pada tahun 26 Oktober 1965 ada kongres juga ya. Dia menguatkan keputusan tersebut bahwasanya Yahudi terlepas dari tuduhan orang Nasrani bahwasanya Yahudi punya andil dalam menangkap Nabi Isa. Ini dari sisi agama mereka berhasil sampai naik ke puncak. Ya. Ini tidak mudah ya. Kemudian pelan-pelan akhirnya bahkan menjadi Vatikan, Baba Vatikan. Kemudian masalah duit mereka juga kuasai sampai disebut ada keluarganya namanya keluarga Rothschild. Saya enggak tahu nanti cari di Google ya. Keluarga Rothschild itu bankir-bankir yang ada di zaman tersebut di Eropa. Punya bank-bank di Inggris, di mana-mana di dunia ini dia yang menguasai keuangan. Dan dialah yang membiayai pergerakan Zionis di dunia ini di mana-mana. Adapun masalah pemberitaan, maka Yahudi punya kantor berita namanya Reuters ya. Cari juga di Google, saya enggak tahu ya. Ini saya cuma baca ini dalam bahasa Arab ya. Saya sudah cek tadi memang ada ya. Jadi dia menguasai berita-berita di zaman tersebut dan ini pembentukan opini ya, dan ini sangat penting menguasai keuangan, menguasai apa? Berita dan bahkan agama juga sampai nyambung ke jadi Baba Vatikan. Dan terus dalam masalah politik juga mereka ikut campur sampai mereka menjadi pembesar-pembesar di Amerika, di mana-mana ya, negara-negara Eropa. Sampai sekarang seperti contoh di Amsterdam, wali kotanya Yahudi. Wali kotanya apa? Yahudi. Padahal beberapa puluh tahun yang lalu Yahudi dibantai di situ. Sekarang jadi wali kota apa? Amsterdam. Jadi mereka mampu untuk masuk dalam berbagai macam lini. Akhirnya pada tahun 1896 ada seorang wartawan yang bernama Theodor Herzl ya. Ya, dia menulis buku judulnya Daulah Yahudiyah, Negara Yahudi. Kemudian dia mengadakan kongres di Swiss pada tahun 1897 dan dihadiri oleh pembesar-pembesar Yahudi, tokoh-tokoh alim ulama mereka ya, dan mereka memilih Palestina sebagai negara mereka. Jadi mereka kongres, kita harus punya negara. Kita terpencar di mana-mana, suku Yahudi di mana-mana, kita harus punya bikin negara. Akhirnya mereka memilih Palestina sebagai negara mereka. Kemudian Theodor Herzl ini membuat semacam mengumpulkan duit yang banyak ya untuk membeli tanah-tanah di Palestina. Maka dia kumpulkan uang yang banyak, kemudian dia pun datang kepada Sultan Abdul Hamid yang ada di Turki ya, mau kasih sogokan, rishwah ya. Awas hati-hati ketangkap KPK. Dia kasih rishwah uang yang banyak agar Yahudi diizinkan untuk berhijrah atau pindah ke Palestina. Tetapi Sultan Abdul Hamid di Khilafah Utsmaniyah menolak tawaran tersebut. Kemudian pada tahun 1909 Masehi, maka Zionis ya berhasil masuk di Turki, kemudian membuat pergerakan-pergerakan sehingga akhirnya terjadi pemberontakan atau akhirnya pelengseran, dimakzulkan siapa? Sultan Abdul Hamid dengan seorang tokoh yang namanya Mustafa Kemal Atatürk. Ya, Mustafa Kemal Atatürk ya. Kemudian Abdul Hamid cuma dilengserkan, jadikan sekedar simbol, khilafah dihentikan selesai, kemudian berakhirlah khilafah Utsmaniyah, kemudian semua dirubah, azan dirubah dari bahasa Arab menjadi bahasa apa? Turki, Assalamualaikum dirubah jadi bahasa yang lain, perempuan dilarang berjilbab, semua kacau balau ya. Di zaman Mustafa Kemal Atatürk. Di situ masuklah sekuler dalam Turki ya. Sehingga wajar kalau mereka sekarang banyak yang tidak solat di Turki, dan antum kalau ke sana antum bisa tanya ya, bahwasanya banyak di antara mereka masih yang tidak solat karena pengaruh dari Kemal Atatürk yang luar biasa. Sekarang mungkin mereka mulai mengadakan perbaikan, tetapi pengaruh Kemal Atatürk luar biasa ya. Kemudian pada tahun 1917 ya, Menteri Luar Negeri namanya Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, akhirnya ya memberi izin kepada Yahudi untuk tinggal di Palestina.
Dan subhanallah, sebagian orang-orang Islam yang lemah iman yang tinggal di Palestina, ya, tanahnya dibeli orang Yahudi dengan harga yang mahal, mereka jual. Sebagian orang Palestina yang ya mungkin kebutuhan karena yang lainnya, akhirnya orang Yahudi beli tanah dengan harga yang mahal, mereka apa? Mereka jual. Sebagian sudah dipaksa untuk dikuasai, sebagian mereka juga menjual kepada Yahudi, dan akhirnya Yahudi semakin berkuasa di Palestina. Sampai akhirnya intinya Amerika pada tahun 1947 mengeluarkan keputusan bahwasanya Palestina dibagi dua untuk kaum muslimin dan untuk apa? Yahudi, ya. Akhirnya pada tahun 1948 tegaklah kerajaan Israel di mana? Di Palestina. Dan demikianlah kenapa Yahudi sampai ke Palestina. Baik. Di akhir penghujung pembahasan kita, saya ingin menyampaikan beberapa persangkaan keliru atau dakwah propaganda orang Yahudi yang tidak benar. Di antara propaganda mereka, ya, mereka mengatakan bahwa mereka adalah suku pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kami adalah keturunan Nabi Yakub, ya. Yakub, ya. Bin Ishak bin Ibrahim. Dan kamilah suku terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya para nabi kebanyakan dari Bani Israel, dan mereka bangga dengan bahwasanya mereka keturunan para nabi, ya. Maka kita katakan, benar, kamu keturunan para nabi itu mulia. Tetapi yang paling mulia adalah yang paling apa? Bertakwa. Percuma keturunan nabi kemudian tidak bertakwa. Kalau kami Syaukani rahimahullah tatkala membahas tentang masalah ini, beliau sebutkan betapa banyak keturunan nabi yang ternyata melenceng, ya. Contohnya seluruh Bani Israel ngaku keturunan Nabi Yakub. Ternyata mereka bejat atau tidak? Bejat. Mungkin 100% mereka kafir, ya. Yang tidak kafir harusnya masuk Islam. 100% mereka harus kafir. Padahal mereka semua keturunan siapa? Nabi, ya. Semua keturunan Nabi. Demikian juga, lihat, suku Quraisy, semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan siapa? Nabi Ismail. Abu Lahab itu keturunan Nabi Ismail. Abu Jahal keturunan Nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Tapi tidak semua mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menjadi anak nabi tidak menjamin bahwasanya Anda maksum, tidak punya salah, ya. Demikian juga kita bilang seperti keturunan nabi sekarang, ya, yang disebut dengan habaib. Di antara mereka ada yang soleh luar biasa, di antara mereka ada yang Syiah, di antara mereka ada yang Sufi, di antara mereka pelaku maksiat, di antara mereka yang banyak kena kasus-kasus, ya. Tidak semuanya kemudian menjadi orang-orang yang soleh, ya. Maka jangan karena kalian keturunan Nabi kemudian kalian merasa bangga, kalian merasa kami adalah suku terpilih Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar kalian mulia keturunan para nabi, tetapi Allah punya barometer, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Bagaimana Bilal bin Rabah yang hitam lebih utama dari banyak orang-orang Arab, dan lebih baik utama dari banyak orang Quraisy, ya. Jangan menganggap bahwasanya kalian adalah pilihan putra-putra atau pilihan Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah bantah mereka, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata Yahudi Nasrani, kami adalah putra-putra Allah, kekasih-kekasih Allah. Kata Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakanlah kepada mereka orang Yahudi, kalau kalian putra-putra Allah, kekasih-kasih Allah, kenapa nenek moyang kalian ada yang diazab oleh Allah jadi monyet dan babi-babi? Apakah Allah cinta kepada kalian, kalian dirubah jadi babi? Sejak kapan kekasih merubah kekasihnya jadi babi? Ya, jadikan monyet jadi apa? Babi. Berarti kalian ada yang enggak beres, ada yang kurang ajar. Bal antum basyarun mimman khalaq. Allah bantah, kalian sama seperti yang lainnya. Benar kalian istimewa keturunan Nabi, tetapi masalah balasan dan pahala, bal antum basyarun mimman khalaq. Kalian hanyalah manusia sebagaimana yang lainnya. Maka jangan sombong. Subhanallah, Yahudi ini sombongnya luar biasa. Kalau ente ketemu ada suku sombong ini, ente masih kalah sama Yahudi. Sombong ente masih kalah. Yahudi saking sombongnya, dia sudah tahu Muhammad SAW Nabi terakhir, dia tidak mau beriman. Cuma gara-gara Muhammad bukan Yahudi. Subhanallah, saking sombongnya itu. Taib. Jadi di atas kesombongan masih ada kesombongan yang lain. Ente jangan sombong, ente paling sombong. Ente masih kurang sombong, masih ada yang lebih apa? Sombong. Kadang sebagian kita sombong, saya suku ini sombong. Ente masih kurang sombong. Nanti kalau ketemu orang Eropa, ente dihina-hina sama orang Eropa. Orang Eropa sombong, ketemu Yahudi lebih parah lagi. Yahudi super sombong. Jadi
tidak benar bahwasanya mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Kalau mereka pilihan Allah, kenapa mereka ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet? Kemudian di antara propaganda mereka, mereka mengatakan bahwasanya kami bisa menjaga suku kami. Suku kami tetap terpelihara rasnya, ya, terpelihara rasnya. Seperti kita kawan-kawan kita dari Arab, mereka bisa menjaga suku mereka. Bin-binnya bisa ketahuan. Mereka mengatakan kami juga demikian, kami bisa menjaga ras Yahudi. Apa maksud mereka di balik propaganda ini? Mereka ingin menyatakan bahwasanya kami ras Yahudi yang berhak menguasai apa? Palestina, dan kami bisa menjaga ras kami. Dan ini tidak benar, ya, tidak benar. Karena secara pandangan singkat saja kalau kita lihat bentuk orang-orang Yahudi, mereka bentuknya macam-macam. Ada Yahudi black, ada Yahudi apa? White, ada Yahudi pirang, ada Yahudi sipit, ada Yahudi macam-macam. Gimana kemudian kamu bilang kamu bisa menjaga ras kamu sementara bentuk kalian beda-beda? Sampai kemarin saya ketemu salah seorang waktu hajian sama saya, salah seorang mungkin intel atau apalah saya enggak tahu, atau diplomat. Dia cerita waktu dia lagi di sana di Yahudi, apa ibu kota Yahudi? Apa? Tel Aviv. Ya. Dia lagi di sana terjadi perang antara Yahudi berkulit putih sama Yahudi hitam. Yahudi hitam tidak diakui oleh Yahudi berkulit putih, berkulit coklat lain lagi. Tapi maksud saya, tidak benar bahwasanya mereka bisa menjaga ras mereka. Mereka sudah bermacam-macam. Di antara mereka banyak Yahudi Turki. Bahkan disebutkan yang paling banyak maksimal sekarang Yahudi keturunan Turki. Kalau Yahudi keturunan Turki berarti kamu jangan ngaku nenek moyangmu tinggal di mana? Di Palestina. Nenek moyangmu ada yang di Cina, nenek moyangmu ada yang di Palestina, di mana? Turki, nenek moyangmu ada yang di Afrika. Jangan ngaku-ngaku mau tinggal di mana? Di Palestina, mengatakan itu negeri nenek moyang kita. Jadi kita harus bantah, tidak benar bahwasanya kamu bisa menjaga ras kalian. Apalagi saya kemarin waktu ke Amsterdam, saya ketemu dengan seorang Habib, tapi Habib yang sunnah ya. Ya. Saya cerita, dia bilang Ustaz, saya kenal orang Yahudi. Sekarang jadi bid'ah di antara mereka menjadikan garis keturunan dari ibu, bukan dari bapak. Jadi ini bid'ah dalam apa? Dalam Yahudi. Wallahu alam, mungkin karena ingin berbanyak berbanyak komunitas sehingga mereka tidak hanya anak disandarkan kepada bapak, bahkan dari jalur apa? Jalur ibu. Dan ini semakin merusak keutuhan ras mereka. Dan ini terjadi sekarang. Oleh karena kita katakan bahwasanya kalian sekarang bukan Yahudi murni, kalian bukan keturunan Nabi Yakub secara murni, kalian akhlat bercampur-campur, ada Yahudi hitam, ada Yahudi putih, ada Yahudi coklat, ada Yahudi sipit, ada Yahudi pesek, ada Yahudi mancung, macam-macam. Maka kalian tidak bisa dijamin kalian semua Yahudi. Tapi berikutnya, kalau kalian memang benar-benar seluruhnya adalah Yahudi, apa dalil kalian bahwasanya kalian memang yang berhak menguasai Palestina? Bukankah sebelum Nabi Yakub alaihissalam tinggal di situ sudah ada suku-suku Arab, ada Kan'anin, ada suku-suku yang lain yang tinggal di situ, yang mungkin sudah ribuan tahun sebelum Nabi Yakub tinggal ke Palestina? Bukankah Nabi Ibrahim asalnya bukan tinggal di Palestina? Nabi Ibrahim dari Babil. Nabi Ibrahim dulu dakwahnya di mana? Di Babil, kemudian punya anak Ishak. Jadi nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam bukan di Palestina. Di Palestina sudah ada suku-suku yang lain sebelum datang Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub tinggal situ berapa lama sih? Tidak lama. Taruhlah Ishak, kemudian Yakub, taruhlah 300 tahun. Mereka bilang 300 tahun kita tinggal sana. Tapi apakah 300 tahun menjadikan kalian daerah semuanya milik kalian? Tidak. Ya. Ya akhi, di sini kalau ada orang misalnya orang Palembang tinggal di Jakarta 500 tahun, tidak bisa mengatakan mereka menguasai daerah Jakarta. Ada orang Betawi sebelumnya. Paham? Jadi apa yang buat kalian mengatakan bahwasanya Palestina hak kami, sementara kalian hanya secuil manusia tatkala itu yang tinggal di sana dan ada suku-suku yang lainnya. Ya. Jadi pernyataan mereka bahwasanya kami yang menguasai Palestina, kami yang paling berhak, tidak benar. Tidak benar. Palestina dikuasai silih berganti. Ya. Apalagi kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya tentang suku Yahudi. Maka berhati-hatilah karena mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Nabi SAW sebutkan di akhir zaman musuh kita bukan suku-suku yang lain. Allah tidak berbicara tentang penganut agama yang lain. Yang Allah bicarakan adalah apa? Yahudi. Menunjukkan mereka akan eksis. Mereka akan eksis sampai hari kiamat dan kaum muslimin yang akan membantai mereka. Wallahu taala alam bissawab.
Yang bertanya persilakan ya. Silakan azan. Ustadz, mana yang lebih utama yang harus dipelajari, fikih muqaran perbandingan madhab atau fikih madhab? Yang lebih baik seorang belajar fikih madhab terlebih dahulu ya. Jika dia bisa belajar dengan baik ya. Kalau dia punya waktu yang panjang, dia belajar fikih madhab, baru kemudian dia belajar fikih perbandingan. Tapi kalau dia tidak punya waktu yang panjang, semangat untuk ilmunya terbatas, maka dia belajar fikih. Siapa saja yang ngajar, yang penting orang tersebut amanah. Kalau dia pun belajar fikih madhab, maka dia menyebutkan yang rajih menurut dia, tidak fanatik terhadap madhab tersebut. Ya, tidak ada masalah. Ulama-ulama kita juga mengajarkan madhab, dan ulama-ulama salaf dulu mereka juga bermadhab. Syekh Utsaimin bermadhab Hambali, Syekh bin Baz bermadhab Hambali, terutama orang Saudi bermadhab apa? Hambali. Ibnu Taimiyah bermadhab Hambali, Muhammad bin Wahab juga bermadhab Hambali, dan juga ada ulama-ulama bermadhab Syafi'i, ada ulama sunnah bermadhab Malikiyah, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani bermadhab Maliki. Jadi tidak mengapa, yang penting kalau antum punya semangat belajar, bagusnya memang madhab dulu. Setelah madhab apapun, apa-apa. Mau ambil madhab Hambali boleh, mengambil madhab Syafi'i boleh, atau yang lainnya. Kemudian baru belajar fikih perbandingan. Tetapi kebanyakan kita tidak punya semangat sampai seperti itu ya. Baru fikih solat, fikih selanjutnya sudah tidak ada kajian lagi ya. Ana yakin antum enggak pernah sampai ke fikih poligami, belum pernah sampai. Fikih nikah saja antum enggak pernah apa? Tamat ya. Paling fikih salat, haji aja belum tentu ada yang belajar ya. Fikih zakat aja belum tentu apa? Tahu. Tapi intinya antum belajar ya. Belajar, ada ustaz nyampaikan yang penting dengan dalil ya, karena kita tidak dituntut untuk bermadhab, yang penting kita dituntut untuk bisa memahami pendalilan dengan baik dari madhab manapun. Ustaz, kajian sirah ini kalau bisa menggunakan papan tulis, karena ada banyak nama-nama dan tahun-tahun kejadian yang terlalu cepat antum jelaskan. Tinggal putar ulang di YouTube gampang. Apakah sakaratul maut terasa sekalipun untuk orang beriman? Jangankan orang beriman, Nabi SAW merasakan sakaratul maut. Di sakaratul maut itu semacam Allah kasih ujian untuk meningkatkan derajat seseorang atau menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Seperti sakit. Apakah orang beriman sakit? Sakit ya. Sama, sakit menjelang kematian namanya sakaratul maut. Inna la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Kata Nabi, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya daripada kematian ada sakarat. Ya. Tapi sakarat itu dialami oleh Nabi SAW. Dan Aisyah melihat hal tersebut. Meskipun di akhir hayat kemudian Nabi dengan tenang, tapi sebelumnya Nabi mengalami apa? Sakaraut. Nabi keringatan sampai menutup menatap wajahnya dengan selimut, kemudian panasnya luar biasa 2 kali lipat dari panas manusia biasa ya. Sehingga Aisyah menyebutkan, setelah itu aku tidak cemburu lagi kalau ada orang meninggal dengan mudah, karena itu tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih istimewa daripada orang yang mengalami apa? Sakaratul maut. Jadi siapa saja bisa mengalami sakaratul maut, bahkan Nabi SAW mengalami sakaratul maut. Ya, itu adalah perkara semacam sakit atau ujian yang Allah berikan untuk meninggikan derajat atau mengurangi dosa-dosa. Yang penting kita berusaha tatkala sakratul maut kita tetap bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dalam kesulitan kita bisa mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah, berzikir, itu yang penting. Tapi kalau mengalami kesakitan sampai teriak-teriak sampai tidak ingat kepada Allah, itu musibah. Itu musibah. Ustaz, ibu bapak saya sering mengingatkan saya untuk sholat, tapi mereka sendiri tidak sholat. Bagaimana cara menasihatinya? Antum sholat saja, enggak apa-apa. Ya Bu, terima kasih nasihatnya Bu. Terima kasih Pak, saya sholat atas bimbingan Bapak. Gitu aja. Lama-lama antum, ayo Pak kita sholat bareng Pak sesekali. Pelan-pelan orang tua terus dengan penuh kelembutan. Ya. Sabar ya. Mereka dulu tidak seperti kita ngaji. Dulu enggak ada ustaz-ustaz ngajar ngaji pengajian, enggak ada. Antum sekarang mentang-mentang sudah ngaji ya. Jangan mentang-mentang sama orang tua. Mungkin mereka terlalu sibuk. Kalaupun ada pengajian, mereka tidak sempat ikut pengajian karena sibuk mencari apa? Nafkah. Sibuk ngurusin ente ya. Oleh karenanya, kalau antum sudah dapat hidayah, harus lemah lembut kepada orang tua. Pak Ustadz, bagaimana menjikapi teman sombong dan pamer? Ya nasihati. Ente jangan sombong, jangan pamer ya. Seperti perkataan ada seorang salaf ketemu dengan seorang, kau tidak tahu siapa saya? Kata salaf tersebut, saya tahu. Ya. Engkau ya tercipta dari air mani yang hina ya. Dan dalam perutmu ada kotoran yang bau, dan kalau mati menjadi bangkai yang bau.
Assalamualaikum. Selesai. Mau sombong apa lagi ya? Ustaz, pada 2 pekan yang lalu ana salat berjamaah. Namun ketika imamnya sebelum salat dia berwudu dulu. Sebelum berwudu dia merokok dulu ya. Ini mungkin ritual sebelum salat. Supaya konsen ya. Bagaimana hukum salat di belakang imam seperti ini? Para ulama khilaf tentang hukum seorang salat di belakang imam yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan itu terjerumus dalam dosa besar atau melakukan dosa kecil yang banyak. 2 pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan tidak sah salat di belakang imam yang fasik, ya, tidak sah, tidak boleh, ya. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya boleh salat di belakang orang yang fasik, ya, dosa dia urusan dia, tapi salat hukumnya apa? Sah. Oleh karenanya dalam disebutkan dalam asar-asar bagaimana sebagian sahabat seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi seorang yang mubir, benar-benar haus darah, bahkan membunuh tabi'in dan membunuh banyak orang-orang saleh, tapi Anas bin Malik tetap salat di belakang dia, menunjukkan bahwasanya salat di belakang orang fasik selama bukan kafir, salatnya apa? Sah. Tapi kalau ada imam yang lain lebih baik ya. Lebih baik ya. Ustaz, apakah orang Yahudi yang beriman kepada Taurat masuk surga? Kalau beriman kepada Taurat, kemudian datang Nabi SAW, maka harus beriman kepada Islam. Ya. Karena Nabi mengatakan, La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudin wala Nasraniyun, thumma yamutu, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, illa kana min ahlin nar. Dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, Yahudi atau Nasrani, kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali menjadi penghuni neraka Jahannam. Bagaimana menyikapi Yahudi yang mu'allaf atau mengaku telah masuk Islam? Apakah harus diwaspadai atau bagaimana ini? Kalau dia Islamnya baik, kita terima, kita bersyukur ada Yahudi masuk agama Islam. Ini langka tapi nyata ya. Karena kenyataan banyak Yahudi masuk Islam. Seperti zaman Nabi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, Yahudi masuk Islam. Di Khaybar, tempatnya markas Yahudi, dulu waktu Nabi perangi, ada juga Yahudi yang masuk Islam. Saya tanya sama orang Saudi di sana, di sini masih ada keturunan Yahudi? Kata mereka masih ada. Ente tahu dari mana? Dari fam-famnya, dari nama apa? Keluarganya. Beda. Ini menunjukkan nenek moyangnya apa? Yahudi. Dan mereka masuk Islam, hidup baik, menjadi sunnah ya. Yahudi jadi salafi ya. Ustaz, salat sunnah ataupun salat wajib tentu kita ingin menyempurnakan sifat salat kita. Akan tapi terkadang kita menyempurnakan sujud, sebagian kita terlalu maju sehingga tidak jarang tak sengaja menginjak kepala orang. Bila seperti itu kita harus bagaimana? Ya sudah. Habis itu ente bilang minta maaf ya. Dan jangan, maksudnya kita sujud ada aturan, jangan sampai apa? Maju. Apalagi kita tahu ada orang depan, jangan kita nekat apa? Maju ya. Sunnahnya ya bagusnya sujud itu begini, artinya paha itu tegak. Tidak boleh paha sampai miring, saking ke depannya sampai paha jadi miring. Harus paha tegak dan itu cukup, tidak terlalu panjang. Tapi kalau ternyata sempit, kita boleh mundur sedikit, enggak apa-apa ya. Enggak ada masalah. Ya. InsyaAllah nanti ada aplikasi baru judulnya Bekal Salat ya. InsyaAllah di situ ada tata cara apa gerakan-gerakan salat. Mudah-mudahan 12 Januari bisa launching ya. Mudah-mudahan ya. InsyaAllah gratis ya. Untuk jamaah tarbiyah gratis ya. Yang lain juga gratis sama aja. Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.